acara yang kita akan ikuti. Saya coba berkhutbah dengan singkat. Di sini kita akan melaksanakan nanti ada penyerahan anak. Saya mengajak kita untuk membuka firman Tuhan terdapat di dalam Injil Lukas pasal yang ke-18 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Saya ingin kita berfokus kepada bagaimana Tuhan memandang anak-anak dan betapa pentingnya pelayanan kita terhadap anak-anak. Tadi saya lihat anak-anak luar biasa ya. Saya video mereka. Terima kasih untuk guru-guru sekolah minggu, Ibu Bidan juga yang masih setia yang melayani anak-anak. Ya, saya sangat diberkati dengan anak-anak kecil tadi. Akhirnya saya berpikir saya akan berkhutbah ini di hari Natal ini, karena firman Tuhan berkata bahwa kita harus meneruskan berita kesukaan itu kepada semua bangsa, termasuk kita harus meneruskan berita dari Allah, berita sukacita kepada anak-anak. Ya, mari kita membaca di dalam Injil Lukas. Kita buka dalam Injil Lukas. Lukas berapa tadi ya? 18. Sebentar ya. Saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan, pelayanan anak. Allah, punya saya ini juga mau ngedrop HP-nya ini. Memang harus ada yang manual ya. Oke, mari kita membaca ayat ini. Semoga ya, puji Tuhan. Mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu. 1, 2, 3. Maka datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Melihat itu, murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Lanjut. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, biarlah anak-anak itu datang kepadaku, dan jangan kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang yang seperti itulah yang punya kerajaan Allah. Kita lihat slide-nya ya Bapak Ibu. Di sini kita akan melihat ya, melayani anak. Oke, lanjut Bang. Ada sikap orang kepada anak, ada sikap orang yang di sini ada orang tua yang senang membawa anak-anak mereka kepada Tuhan Yesus. Ayat 15. Tetapi ada sikap murid-murid yang tidak senang orang tua membawa anak-anak mereka kepada Tuhan Yesus. Lalu ada sikap Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sikapnya dia menyambut semua anak-anak yang datang kepadanya. Bahkan dia memeluk mereka dan dia memberkati mereka. Inilah sebenarnya yang harus menjadi bagian dari gereja. Gereja harus menyambut semua anak-anak yang datang untuk memeluk mereka, melayani mereka, dan memberkati mereka. Inilah dia pelayanan gereja. Lanjut Bang. Alkitab menyampaikan dari dulu ada kerinduan dari orang tua supaya anak-anak beroleh pelayanan secara rohani, diberkati oleh Tuhan Yesus. Dan lihat Bapak Ibu, Tuhan Yesus menyambut anak-anak, lalu dia mengasihi anak-anak, dan mereka melayani. Yesus melayani mereka. Dia memeluk, dia meletakkan tangannya, dia memberkati mereka. Inilah yang harus dilakukan oleh gereja. Berapa banyak dana gereja yang diberikan untuk kegiatan anak? Kadang-kadang ada banyak gereja yang masih menganggap anak mensia nomor 2. Maka KKR bapak-bapak, KKR ibu-ibu, KKR pemuda remaja. Kapan KKR anak? Anak-anak kalau dibuat KKR, mereka bisa menerima Tuhan Yesus dari sejak anak.
Dan kalau kita bisa memenangkan anak, berarti kita memenangkan semua kehidupan dia. Jadi Bapak Ibu, itulah Pak. Lanjut Bang. Mengapa Tuhan menganggap penting pelayanan anak? Nanti kita akan ada penyerahan kandungan. Itu anak. Penyerahan anak. Saya mengapresiasi gereja ini. Ada penyerahan anak, ada penyerahan kandungan. Tuhan Yesus memberikan kepada kita paling kurang itu dalam firman Tuhan ada beberapa penting alasan. Pertama, usia anak sangat terbuka untuk menerima semua yang diajarkan. Yang kedua, pelayanan terbaik dari karunia yang diberikan oleh Allah. Anak adalah karunia, artinya dia pemberian Allah. Dia bukan milik kita, memang kita yang buat, tetapi Allah yang memberikan kehidupan di dalam kandungan itu. Anak adalah milik Allah. Jangan sampai Bapak Ibu hanya memiliki anak di dunia ini saja. Dia berhasil, dia besar, dia bisa punya talenta karunia, tetapi anak tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Ketika kita mati, kita ke surga, anak kita ke neraka. Kita mau punya anak kita mulai dari di dunia ini bersama dia sampai kita ke surga. Amin Bapak Ibu. Dia adalah karunia Allah, pemberian Allah. Pelayanan terbaik, kenapa? Karena dari sudut waktu, dari sudut uang, dari sudut talenta, ini pelayanan terbaik. Kalau saya katakan tadi dari anak dia sudah dimenangkan, berarti seluruh kehidupannya kita bisa memenangkan dia. Ada orang yang dimenangkan dari usia bapak-bapak, di situ dia terima Yesus, baru dia menginjili, pendek umurnya, cepat mati. Ada orang yang bertobat setelah kakek-kakek, setelah hampir mati baru bertobat, tidak sempat penginjilan, tidak sempat menjadi berkat banyak orang. Tetapi kalau dari sisi, dari mulai anak dia terima Tuhan Yesus, maka dia akan melayani dengan waktu yang sangat panjang dan dia akan menjadi berkat. Maka Bapak Ibu, dari sudut waktu, dari sudut uang, dari sudut talenta, ini sangat terbaik. Walaupun mereka anak, tetapi kalau mereka diajarkan hal-hal yang bisa kita lakukan sebagai orang dewasa, mereka juga tidak kalah dengan cara kita orang dewasa. Mereka punya talenta. Kemudian dari sudut waktu, masa anak itu adalah masa di mana kita mudah menanamkan sesuatu. Kalau udah tua, mudah lupa. Kalau lagi anak, kita pada ingat, seumur hidup yang mudah ingat. Maka dari sudut waktu itu terbaik Bapak Ibu. Kalau kita keluar duit banyak untuk pelayanan anak, itu juga tidak percuma, karena biasanya dia nanti juga akan pelayanan kita akan berhasil, dia akan menjadi orang yang sukses. Jadi uang untuk pelayanan anak tidak sia-sia kalau untuk pelayanan anak, karena biasanya anak-anak itu mudah mengerti, mudah menerima Tuhan Yesus. Lanjut, ini jembatan untuk menjangkau orang tua juga. Jadi orang tua bisa dijangkau melalui anak-anak. Ada banyak orang tua yang bertobat lewat pelayanan anak. Lanjut, oke. Ini menjangkau anak, kita akan mentransformasi masyarakat di masa yang akan datang. Saya sedang membayangkan beberapa anak yang di sini tadi, mereka akan mengalami transformasi, sehingga ada yang jadi camat, ada yang jadi dewan, ada yang jadi dokter, ada yang jadi bidan, ada yang jadi polisi, ada yang jadi kepala desa, ada yang jadi kepala dusun, ada jadi pendeta. Bayangan saya, gereja akan mentransformasi mereka untuk mereka menjadi pemimpin yang hebat di masa yang akan datang. Usia anak, ya, kita melihat ada 5 tahap umur yang menjadi masa penting dalam pembentukan manusia. 5 tahap umur. 1, ketika dia umur 5 tahun, ini masa terbaik untuk mempelajari sesuatu. Umur 6 tahun, dia masa di mana nilai-nilai itu dibentuk. Umur 9 tahun, masa pembentukan pandangan hidup. Kita bilang ini benar, ini salah, ini dosa, ini tidak, gitu ya.
umur 9 tahun. Umur 12 tahun masa memasuki kedewasaan berpikir. Di situ kita sudah jadikan dia kawan, teman, tempat curhat, ya. Umur 13 tahun masa mulai memutuskan keyakinan. Dia akan bilang, saya Kristen, saya percaya Yesus, biar diputung leher saya tidak akan tinggalkan Tuhan Yesus. Itu kalau umur ini kita akan isi dia. Maka umur 13 tahun dia bilang, dia punya keputusan, saya Kristen, saya tidak akan jual Tuhan Yesus. Kalau umur ini kita tidak lewatkan. Lanjut Bapak Ibu. Nah, seperti satu jendela usia 4 ke 14, seperti satu jendela dia. Masa penting membentuk manusia, menjadikan dia seperti apa nanti dia ke depan. Lanjut. Anak tadi bang, lanjut tadi bang. Oke. Ya. Seperti apa nanti dia ke depan? Ya, lanjut. Anak adalah generasi calon pemimpin dan misionaris di masa yang akan datang. Ini sebabnya negara kita, masyarakat dunia memberi porsi yang besar, dana yang besar untuk pendidikan anak. Negara tidak mau mengabaikan anak, karena kalau masih ada anak berarti masih ada kehidupan. Berarti masih ada kehidupan. Desa ini dia akan datang, gereja ini dia akan datang, daerah ini dia akan datang. Yang keenam, anak itu perlu diselamatkan dari ikatan iblis ke dalam pemeliharaan Allah. Itu sebabnya penting. Anak kalau tidak dilayani oleh gereja, maka dia dilayani setan. Anak kalau tidak dikenalkan kepada Tuhan, tidak dipersembahkan kepada Tuhan, maka dia diambil setan. Anak perlu diselamatkan dari ikatan setan ke dalam pemeliharaan Allah. Bapak Ibu lihat di dalam Matius pasal yang ke-18 ayat 1 sampai 14, di sana dikatakan bahwa setiap anak ada malaikat di surga yang selalu memandang wajah Bapa. Malaikat sangat menaruh perhatian kepada semua anak di dunia ini. Itulah sebabnya saya juga pernah melihat cerita. Kenapa ada beberapa kecelakaan, orang tuanya mati kena tabrak mobil, kecelakaan, mobil hancur, tetapi masih tersisa anaknya bisa hidup. Masih ingat Angela Penela Angel, siapa itu yang tabrak itu? Tapi anaknya hidup. Kemudian ada beberapa kecelakaan, anaknya hidup. Saya sangat percaya sampai hari ini bahwa setiap anak Tuhan katakan dia menaruh malaikat di surga untuk menjaganya. Artinya anak penting bagi malaikat, penting bagi Tuhan. Tetapi jangan lupa anak juga penting bagi setan. Karena kalau setan bisa menjamah anak, memenangkan anak, maka anak itu akan menjadi anak yang jahat. Oleh karena itu Bapak Ibu, pada hari ini kita akan mempersembahkan anak kita kepada Tuhan. Kita mau supaya anak kita akan menjadi generasi yang hebat, penerus yang kuat, anak yang diberkati oleh Tuhan. Dia dimenangkan mulai dari dalam kandungan sampai seluruh kehidupan dia menang, dan dia akan dipakai luar biasa di tengah dunia ini. Inilah yang dapat saya sampaikan lewat firman Tuhan ini. Lanjut Pak, Bang. Jika melayani anak sangat penting di mata Allah Bapa dan sangat penting untuk Tuhan Yesus, anak juga sangat penting bagi para malaikat, anak penting bagi negara, anak penting juga bagi dunia internasional. Maka ada namanya sekarang itu perlindungan anak. Siapa yang melakukan kekerasan terhadap anak, maka hukumannya berat Bapak Ibu. Dan anak juga penting bagi iblis. Kalau begitu, mengapa generasi anak-anak tidak menjadi prioritas kita? Sekaranglah waktunya. Di mana-mana kalau saya pergi ke gereja, saya selalu mengkampanyekan anak, anak, anak.
Yang belum punya anak, berdoa supaya beranak. Yang sudah beranak, berdoa lagi supaya tambah anak. Karena kalau ada anak, maka ada kehidupan ke depan. Kalau tidak ada, tidak usah khawatir, bisa angkat anak orang juga ya. Jadi saya berdoa, saya sangat percaya bahwa Tuhan memberikan jemaat anak bapak ibu yang percaya kepada Tuhan anak, dan anak itu punya berkat tersendiri, rezeki sendiri. Doakan dia, saya percaya Tuhan akan bertanggung jawab kepada dia, dan dia akan meneruskan kehidupan yang akan datang. Pandai Tuhan mengurus anak-anak kita. Yang penting kita serahkan mereka kepada Tuhan Yesus. Maka hari ini saya selalu kumpanyikan di mana-mana supaya gereja jangan mengabaikan anak. Kalau kita membuat anggaran, buat anggaran untuk sekolah minggu, jangan abaikan. Buat KKR sekolah minggu, latih anak-anak sekolah minggu, bikin bagaimana caranya kerjasama dengan gereja-gereja tetangga kita membuat KKR sekolah minggu. Nanti saya bisa datang. Saya orang yang bekerja di anak ya, saya kerja di perlindungan anak. Inilah yang selalu saya sampaikan, ingatkan kepada gereja. Tuhan menganggap penting anak, maka gereja harus memperhatikan anak. Terima kasih, hari ini kita akan mendengar bagaimana anak-anak punya curhat. Silakan Bang, diputar video terakhir. Kita akan mendengarkan curhatnya para anak-anak supaya gereja mengambil bagian, mereka menjadi orang di dalam gereja. Engkau selalu melihat kami tertawa, kami berlari dan bermain, bernyanyi, bercanda, terluka, berbohong, berkelahi, dan menangis. Engkau melihat kami di rumah, Di sekolah, di mall, di jalanan, bahkan kami ada di gereja, kami adalah anak-anakmu generasi mudamu. dan tanggung jawabmu. Suara dunia semakin melunturkan pengaruh gereja dan keluarga dalam kehidupan kami, dan semakin sulit bagi kami untuk mendengar pesan firman Tuhan. dan merasakan kasih Tuhan Sekaranglah waktunya. untuk membangkitkan anak-anak dan generasi muda di dunia kita. Kami tidak membutuhkan banyak program. Kami tidak butuh banyak acara. Yang kami butuhkan adalah gereja masa kini. Menjadi gereja antar generasi, Di mana kami dapat dikasihi dan dihargai. Dan supaya kami dilibatkan dalam komunitas gereja seutuhnya dengan tujuan mengembangkan potensi kami secara maksimal. Kami rindu memiliki kesempatan untuk melayani Tuhan. sesuai dengan kemampuan dan umur, Talenta. dan karunia-karunia rohani yang kami miliki. Kami adalah murid Kristus yang siap dilatih. Tolong jangan menganggap rendah kami. Kami adalah gereja masa kini. Dan gereja masa depan. Apa yang akan terjadi jika engkau kehilangan kami? Engkau kehilangan kami. 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 Harapan kami agar gereja Tuhan Indonesia bangkit dan menjadikan kami prioritasnya. Bahwa setiap program pelayanan yang ada di gereja kami bekerja sama supaya anak-anak dan generasi muda dijadikan bagian dari komunitas iman kita. Supaya keluarga kami dididik menjadi tempat yang sungguh bagi kami untuk bertumbuh sehat. Bahwa setiap kami diajarkan untuk mengenal Tuhan Yesus Kristus secara benar. Dan yang terpenting, muridkan kami. Generasi anak-anak muda di Indonesia dan di dunia. Maukah engkau melakukan hal apapun demi menjangkau kami? Maukah engkau mengajar kami bagaimana kami harus hidup? Maukah engkau mengambil waktu untuk membagikan Kristus kepada kami? Karena 10 tahun lagi, saya akan berumur 26 tahun. Karena 10 tahun lagi, saya akan berumur 19 tahun. Karena 10 tahun lagi, saya akan berumur 23 tahun. Saya akan berumur 19 tahun. Saya akan berumur 17 tahun. Saya akan berumur 19 tahun. Saya akan berumur 20 tahun. Saya akan berumur 28 tahun. Karena 10 tahun lagi, saya akan berumur 20 tahun. Pertanyaannya adalah... Pertanyaannya adalah, Pertanyaannya adalah... Pertanyaannya adalah...
Bapak Ibu, sekarang anak-anak ini sudah bekerja ya. Ini 10 tahun yang lalu, kurang lebih 10 tahun yang lalu, dan mereka semua sudah bekerja. Bapak Ibu, kita akan menyambut tahun 2030. Di situ nanti anak-anak kita sudah harus benar-benar siap, karena masuk pasar bebas. Anak-anak kita perkenalkan betul-betul kepada Tuhan. Kita tidak hanya menyiapkan mereka untuk sukses di dunia, tetapi secara rohani mereka juga kita tanamkan sehingga mereka siap masuk dunia kerja. Mereka bisa melayani Tuhan melalui talenta karunia mereka. Jadi tidak semua orang dipanggil itu jadi pendeta, tetapi dimanapun posisi mereka berada, mereka siap menjadi pelita. Mereka siap menjadi pelita. Itulah harapan kita dengan beberapa anak yang nanti juga akan kita doakan, atau mereka yang masih ada dalam kandungan, mereka akan menjadi pelayan Tuhan, baik secara full time kalau Tuhan panggil mereka sebagai pendeta seperti saya dan Pak Pendeta, tetapi juga Tuhan bisa memanggil mereka melalui talenta karunia yang mereka miliki. Mereka siap jadi pelita. Bapak Ibu dan saudara-saudara, firman Tuhan sudah kita dengarkan. Sekarang kita akan melaksanakan penyerahan anak-anak kita kepada Tuhan. Saya akan memanggil Bapak Ibu dan saudara-saudara. Pertama adalah kita melaksanakan penyerahan anak kepada Tuhan. Mereka akan dibawa oleh orang tua mereka ke depan. Terima kasih Pak Pendeta. Saya akan membacakan mereka, ada beberapa nama baru, dan nanti kalau umpamanya masih ada lagi, silakan dibawa ke depan. Kita akan serahkan mereka kepada Tuhan. Sesudah itu kita akan menyerahkan kandungan kedua orang tua untuk bersama-sama ke depan. Saya akan membacakan penyerahan anak terlebih dahulu. Yang pertama adalah anak orang tua dan anak dari Ari Ibrian Lasso. Yang kedua, anak dan orang tua dari Selen Avina. Yang ketiga, anak dan orang tua dari Immanuela Belina. Berikut anak dan orang tua dari Nadia Gracia. Selanjutnya, anak dan orang tua dari Indah Majus Oktrisia. Selanjutnya, anak dan orang tua dari Noel. Selanjutnya, anak dan orang tua Aira Kiara. Selanjutnya, anak dan orang tua dari Yeto Regen Christian. Selanjutnya, anak dijaga sampai waktunya engkau dapat menjadi orang yang hebat, yang melayani Tuhan melalui talenta karunia atau melayaninya secara full time. Tuhan memberkatimu, menyertaimu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Selanjutnya, hamba menyerahkanmu ke dalam tangan Tuhan, supaya engkau dijaga, dipelihara, disertai mulai dari sekarang.